Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tadharul quluba minal ghasil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah beserta jajaran pengurus serta ibu-ibu sekalian, keluarga besar Aisyah Kepanjen rahimakumullah. Pada sore hari yang cerah ini di masjid kita yang megah ini, kita berkumpul dalam rangka pengajian rutin perdana setelah kurang lebih hampir 2 tahun kita offline. Offline itu apa artinya? Kok mau ngomong offline mati? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dipisahkan fisik kita oleh pandemi ini, tapi insya Allah yakinlah hati kita tidak berpisah. Karena nanti di akhirat orang itu akan mencari rombongannya, mencari jamaahnya. Kita bersyukur kita sudah mendaftarkan diri kita di bawah wadah Persyarikatan Muhammadiyah. Yang satu di antara urtumnya adalah Aisyah. Nanti Allah itu akan mencari ainal mutahabuna bijalali. Mana ya orang-orang yang dulu di dunianya saling mencintai karena aku. Mereka itu saling bersaudara karena aku, bukan karena kekayaan, bukan karena kepentingan, tetapi karena mengharapkan ridhoku. Bijalali, kata Allah. Adilluhum tahta dilli. Aku akan lindungi mereka di bawah naungan perlindunganku. Yang ketika itu matahari didekatkan hanya beberapa meter saja. Orang yang bersaudara karena Allah, orang yang hidup berjamaah karena mengharapkan ridha Allah, apalagi jamaah kita ini adalah jamaatul muslimin, maka nanti insya Allah kita akan dinaungi perlindungan Allah. Makanya sing pun aktif jangan sampai mundur. Kalau mundur berarti faraqal jamaah, keluar dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji niki jangan mencari waktu sempat, tapi disempatkan. Ini kita dicatat bahwa di sing pun di absen, lek minggu ngarep pertemuan depan enggak ngaji berarti faraqal jamaah. Karena jaminan Allah luar biasa itu. Adilluhum tahta dilli, aku akan lindungi mereka dalam naungan kasih sayangku karena mereka al-mutahabuna bijalali, saling mencintai karena aku.
Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Yang kalau jenengan baca sirahnya, sejarahnya dengan penuh penghayatan, nangis Pak. Nabi itu dunia akhirat cinta kita, lahir batin cinta kita umatnya. Kalimat terakhir yang direkam oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri beliau, yang keluar dari lisan Rasul yang mulia ini ada 3. Pernah membaca jenengan? Apa yang diucapkan terakhir kali di penghujung hidup beliau, dikala beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menuntaskan tugas beliau di dunia ini. Ketika itu Fatimah yang mendampingi beliau itu menyedekkan, menempelkan, mendekatkan telinga beliau ke lisan baginda yang mulia ini. Kemudian Fatimah menyampaikan, ada 3 yang aku dengar dari ayahandaku. Sholah as-sholah, an-nisa ittakun nisa, ummati ummati ummati. Dengan itulah beliau berpulang ke hadirat Allah. 3 pesan beliau. Apa artinya? Yang pertama, sholat, jaga sholat. Yang kedua, wanita, muliakan kaum wanita. Yang ketiga, umatku, umatku, umatku. Mungkin maulid nih, sedikit kita mengenang kembali beliau. Karena sekarang ini banyak orang kehilangan atau salah memilih idola. Anak-anak sekarang kalau perempuan idola ya artis Korea. Ganteng aja nih, banding kula gantengan mereka. Putih-putih, ganteng-ganteng. Mungkin juga anak-anak kita itu. Jenenge McD atasannya ditempelai BTS gitu entuk viral. Antri. Iku anak wong Islam kabeh. Padahal Rasulullah menyatakan alimu auladakum bisalasi fisalin. Didiklah anakmu itu paling tidak dengan 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiku, cinta kepada nabimu. Kadang-kadang anak sekarang tidak mengenal nabi. Jadi jasa Rasulullah itu tidak dirasakan. Padahal demikian besarnya Rasulullah itu. Yang dalam Al-Quran dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kesesatan umat manusia ini menjadi beban bagi beliau. Bahkan nanti Rasulullah itu akan mengawal umatnya ini satu persatu. Ketika umatnya itu melewati sirat, Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma sallim sallim. Bahkan nanti di akhirat umatnya Rasulullah ini akan mempunyai ciri tersendiri. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, nanti akan datang di hari kiamat, ghurran muhajjalin, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kita besok tidak usah ngaku-ngaku Nabi pun pirsa. Kalau ngaku dadi umate sing diidolano artis Korea ambek artis sinetron. Cari itu nanti artis-artis itu di akhirat sana, ketemu apa enggak. Makanya mulai sekarang mari kita mengidolakan kembali Rasulullah. Kalau katanya siapa itu lagunya, siapa itu, rindu kami ya Rasul, akankah sampai padamu? Walik nggih. Cinta kami ya Rasul. Beneran ini?
Salah nggih. Dan apa yang bener? Gitu kok. Lagu-lagu ini gak hafal nggih. Jadi Rasulullah itu sangat cinta kepada kita umatnya. Bahkan nanti satu-satunya, kalau satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Nggih, matur nuwun. Ditarpun. Nggih, mriki mawon, Mun. Ngapunten, Mun. Kalau satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain. Kalau salah satu itu bukan satu-satunya. Satu-satunya nabi yang nanti di akhirat atas izin Allah itu bisa memberikan yang namanya syafaatul udma, pertolongan kepada umatnya, itu hanya Rasulullah. Dalam hadis Bukhari yang panjang itu diterangkan nanti manusia berbondong-bondong mencari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basar. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapak moyang kami. Selamatkan kami, situasi sudah kayak begini. Apa jawab Nabi Adam? Sepurane. Aku ya sik urusan mbek Gusti Allah maneh iki. Perkara iki mangan buah khuldi. Golek Nabi, golek anu, mencari Nabi Nuh. Engkau adalah Abul Basar As-Sani, bapak manusia kedua. Tolong kami. Jadi Nabi Nuh ini disebut Abul Basar As-Sani karena beliau adalah Rasul yang pertama kali. Kalau Nabi Adam kan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi Nuh ini Nabi pertama yang membawa syariat. Didatangi Nabi Nuh, jawab. Beliau apa? Sepurane. Lho anakku dhewe lho kentir. Mosok kon gak tau maca di Quran. Qala ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Itu ajakan Nabi Nuh kepada putranya Kan'an. Le ayo le ndang numpak prau le. Ojo malah-malah wong kafir, mari ono banjir. Apa jawab Kan'an? Qala sa'awi ala jabalin ya'simuni minal ma'. Mboten Pak, kalau tak munggah gunung mawon. Berdasarkan penelitian ilmiah. Waduh, ya anak sing pinter tapi gak bener nih. Tidak pernah ada banjir yang menenggelamkan gunung. Oh, gak ngerti. Banjir ini banjir asap. Akhirnya gunung pun tenggelam pada saat itu. Sehingga itulah banjir terdahsyat sepanjang sejarah kemanusiaan. Dan akhirnya Kan'an termasuk orang yang terseret banjir, termasuk istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh itu juga terseret banjir. Jadi anaknya dan istrinya. Sepurane aku gak iso bantu lah, bojo mbek anakku dhewe kentir. Sebenarnya Nabi Nuh waktu itu sudah meminta kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wa ya Allah. Nabi Nuh angkat tangan, innahu itu anakku ya Allah, selamatkan ya Allah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholeh. Nuh, itu bukan anakmu. Secara biologis ya dia anakmu, tetapi secara ideologis dia telah ikut orang-orang kafir. Satu-satunya nabi yang bisa menolong itu nabi kita. Kenapa? Karena nabi itu mengatakan innalikulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu diberi oleh Allah Ta'ala satu doa pamungkas. Satu doa pamungkas. Fad'uhu biha. Dan milik semua nabi sudah dibaca ketika di dunia ini. Tetapi tidak demikian dengan aku, kata Rasulullah. Aku simpan doaku itu. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Aku simpan doaku itu untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Wa huwa yanalu insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Nanti aku jadikan sebagai syafaat yang bisa memberikan pertolongan atas izin Allah. Pun niki pengantar. Niki sampai jam pinten? Maghrib nggih. Enak sing ngrungokno. Ngaji niku mboten usah akeh-akeh, sing penting istiqomah. Niki mangke kudu rutin malih. 1 bulan sekali nih pagi, selak lali. Ngaji niku mboten usah suwe, maksimal 1 jam. Mosok ayo jenengan hitung, jenengan 1 hari itu 24 jam. Lek seminggu sekali, berarti 24 jam kali 7 berapa jam? Lho hitungnya wis sangat saking akeh.
Itu hanya diminta 1 jam untuk ngaji ngeten iki masuk abot. Wah, abot tok niku gak koper sing ngene sing golek perkara alasan gak ada, Bu. Dan yang jelas jenengan rawuh ngeten iki, ini yang bati jenengan sendiri, bukan ketua Aisyah. Karena ini untuk jenengan sendiri dalam rangka apa? Investasi akhirat. Karena kita semua itu mau tidak mau, rela atau terpaksa pasti akan ke sana. Ini nanti akan saya bahas ngajinya, ini judulnya itu produk modern ini. Perjalanan hidup manusia itu semua sudah pasti kok. Alam pertama dari alam apa? Kita dulu dari alam apa? Jangan lali. Dari alam apa kita dulu? Semua kita akan mengalami fase perpindahan alam. Dari alam apa yang pertama? Alam roh. Surat Al-A'raf 172 itu insyaallah. Alam roh. Dari alam roh pindah ke alam rahim. Di rahim ini 9 bulan kurang lebih, bisa lebih bisa kurang, tapi hitungannya ya itulah. Masuk kerasano di peteng baru kira sampai 3 tahun. Ya. Itu kepastian dan keharusan. Kemudian pindah ke alam dunia. Sekarang ini. Setelah ini kita kemana? Alam barzah. Baru kemudian alam akhirat. Kadang-kadang karena kita di dunia ini harus kepenaan, lali. Ayo coba ibu-ibu yang saya hormati. Sekedar gambaran. Orang itu kalau sudah tenggelam di lautan, dalam keadaan seperti itu, di tengah-tengah laut tenggelam. Kemudian dia diberi 2 pilihan. Dikai emas abote 10 kg. Itu kalau dinominalkan berapa itu? Kalau buat 1 gram 500.000 saja, berarti berapa itu? 50 juta nggih. Wis gawe pinten beneran? 50 juta atau 500 juta lah. Emas yang senilai 500 juta itu diberikan kepada orang yang napa niku istilahnya megap-megap di tengah segoro. Diberi pilihan, sampean gelem tak kei pilihan, milih ndi? Iki ana 2 pilihan, tak kei emas 10 kg, ambek tak kei ban bekas sing regane paling larang 10.000. Milih pundi? Ban bekas. Itulah dunia. Tapi kadang-kadang kita tidak terasa. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis yang tadiru da'watan min ahli. Sesungguhnya orang itu kalau sudah di barzah itu seperti orang yang tenggelam di lautan. Mereka tidak butuh apa-apa selain apa? Da'watan min ahli. Doa dari anak-anaknya. Dunia ini anaknya disugeno tok, baru dia mati, anaknya gak tahu dongakno. Nggih sugih-sugih anake. Nggih napa? Lho ini kenyataan lho, Bu. Ini pasti kita akan lalui. Makanya eling-eling ngeten, ngaji niku sregep. Coba kalau nanti direkam semua kehidupan kita di dunia ini jadi satu video kehidupan. Itu yang paling berkesan ya ketika kita ngaji kayak begini, ketika kita berjamaah seperti ini, beraisyah seperti ini. Ini akan membawa kesan. Betul. Lek sing biasa-biasa nang pasar, nang ngene itu biasa. Ketika kita sujud ini adalah saat-saat paling mengesankan kita di dunia sebenarnya. Di mana ketika itulah seorang hamba memposisikan dirinya sebagai hamba. Nah, pada surat Al-Haqqah ini akan jadi pangkal kaji kita. Saya selesai 4:30 persis nggih. 4:30 persis. Ngaji aduk kurang timbang bosen. Nah, lek kurang ngaji maneh ndak masuk minggu depan saya ndak apa-apa. Wong kula niki gampangan pokok gak pas wonten undangan Jakarta mriko.
Atau juga banyak teman-teman balik yang lain, monggo ngaji yang lek saulan pisan selak lali. Tadi sudah ketemu 24 kali 7 ini. Mboten ngitung nggih. Mek dicukup pinten 1 jam. Berarti berapa persen itu? 168. Masih ada 167 jam. Subhanallah. Makanya monggo sing istiqomah. Mangke tenggeriya diwaos surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayatnya mulai ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufikha fis-suri nafhatun wahidah, maka apabila sangkakala ditiup dengan sekali tiupan. Ini sangkakala ini adalah tanda dimulainya kiamat. Artinya berakhirnya kehidupan dunia, dimulainya kehidupan akhirat. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung ketika itu, lalu dibenturkan keduanya. Jadi gunung itu diangkat. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Wan saqatis sama'u fa yauma idzin wahiyah, dan ketika itu terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Wal malaku ala arja'iha wa yuhmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, dan ketika itu para malaikat sudah ready dengan tugasnya masing-masing, dengan jobnya masing-masing. Maka yauma idzin tu'raduna la tukhfa minkum khafiyah, pada hari itu kamu akan dihadapkan pada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun yang akan tersembunyi. Ini mulai menegangkan Bapak. Jadi setiap kita nanti akan berhadapan langsung dengan Rabbi, dengan Qadi, Rabbul Jalil, hakim yang seadil-adilnya, Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ada 3 golongan manusia menurut ayat ini. Dan ini Quran. Ini Quran tidak akan bohong. Dan kita semua nanti pasti akan sampai ke sini. Maka beruntunglah orang yang sebelum sampai sudah persiapan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nanti ada orang yang diberi dia itu catatan amal dari tangan kanannya. Ini golongan yang beruntung ini. Diberi dengan sopan, dengan dari tangan kanannya. Ambillah, bacalah kitabku ini. Seperti anak yang dapat nilai rapot bagus, kemudian dia itu akan bahagia. Jadi kalau rapotku apik itu, bijine 1 stok. Dia akan bangga. Dengan teman-temannya dia bangga, dengan orang tuanya dia bangga. Iki lho Pak rapotku, Pak, iki lho Bu rapotku, bijiku apik. Inni dhanantu anni mulaki hisabiyah, karena sesungguhnya aku yakin yaumul hisab itu pasti ada. Jadi orang ini di dunia ini sudah yakin, sudah pernah ngaji kayak begini ini, kemudian yakin, akhirnya mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Akhirnya fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ini endingnya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah, radiyatam mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada aku, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu ridho, aku pun meridhoimu. Ketika itu tidak ada saat yang paling indah selain kita mendapatkan ridho Allah. Sudah Bapak Ibu, harta di dunia ketika itu tidak akan ada lagi manfaatnya. Jangankan itu, sudah kelihatan orang mati itu loh, orang kaya dengan orang miskin itu sama kok, kuburannya sama kok. Napa lek sing sugih kuburannya 1 hektar kombone? Loh, dia apa ndak? Terus kuburannya dikasih apa itu? Spring bed, kasih AC. Tidak sama. Wis mati. Masuk sugih ya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa tambah mati. Nah, beruntunglah orang yang catatan amal diberi dari kanan. Fi jannatin aliyah, mereka berada di dalam surga. Kepingin daftar sing niki ngeten niki? Lho kok mboten jawab. Niki mumpung pendaftaran lho niki. Lah kepingin monggo mulai saniki sing istiqomah ngaji. Amin, amin. Ini catat malaikat ini di masjid ini. Mari kita tadi itu jangan disempat-sempat jangan dicari waktu yang luang. Ya harus meluangkan waktu untuk ngaji. Toh juga tidak lama, tapi yang sebentar ini membawa makna yang luar biasa. Kapan rasanya? Nanti. Kalau sudah seperti ini fi jannatin aliyah, kita akan berada di surga yang tinggi. Qudufuha daniyah, didekatkan dengan buah-buahan. Biasanya ibu lak seneng rujaan. Niki Quran lho niki, kula mboten ngarang-ngarang. Dan nanti akan sudahlah ndak bisa dibayangkan. Wong surga itu di dalam hadis qudsi dinyatakan a'datu li ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra fi qalbil bashar. Aku sediakan nanti untuk hamba-hambaku yang soleh itu, kata Allah. Apa itu? Sing tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar telinga, bahkan tidak pernah terbersih dalam hati. Apa itu surga? Jadi kalau di sini ada buah-buahan yang dekat, jangan dibayangkan buah-buah yang biasa ngoten niku. Niki buah surga. Entek waktu ini punan. Dereng. Rasaknil. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kemudian kepada mereka dipersilahkan, alangkah indahnya subhanallah. Sudah makanannya enak, sing nyuguno dengan wajah berseri-seri dipersilahkan. Nanti beda banget loh dengan di neraka itu, Bu. Di neraka itu salah makanannya itu enggak enak, malaikat itu wajahnya keren-keren, umbin. Loh itu ada dalam Quran itu. Betul, saya enggak guyon itu. Surat Kahfi itu ada. Jadi dikepung oleh api, karena dikepung api panas, mereka haus. Mereka minta minum, diberi minum. Apa minumannya? Cairan besi yang dipanaskan. Itu Quran. Saya enggak ngarang-ngarang. Ngapunten niki kita ngaji bersama-sama. Damel pengeling-eling kula piyambak kali jenengan sedaya. Dipersilakan, makanlah dan minumlah dengan nikmat. Karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Maksudnya ya di dunia ini. Karena kalau sudah di akhirat ya sudah tidak ada lagi amal. Yang ada hanya penyesalan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang penyesalan. Ketun Rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Ya Allah, kula mbok njenengan paring kesempatan malih Gusti balik ten donya 1 hari saja. Kata lapo, fa saddaqa wa akum minas sholihin. Kulo tak sedekah, kulo tak nglampahi amal soleh. Tapi itu tidak mungkin. Sudah terlambat. Itu ada dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ada lagi dalam surat Al-Mulk ayat 10.
Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan law kunna nasma'u, andai kata dulu saya di dunia mau nasma' mendengarkan pengajian, mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran, aku sergap ngaji, setelah itu au naqilu, tidak hanya itu, saya renungkan, saya pikirkan, saya angen-angen, ma kunna fi, niscaya saya tidak akan masuk seperti ini. Di mana? Ashabis sa'ir, dalam neraka yang menyala-nyala. Wis mlebu neraka kepengin balik nang donya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kata malaikat, kamu omdo kamu. Kenapa dulu tidak mau ngaji? Golongan yang kedua, tadi yang pertama apa? Dari sebelah kanan. Yang kedua, wa amma man utiya kitabahu bisimali, dan adapun orang yang nanti kitabnya akan diberikan dari tangan kirinya. Kiri niku simbol elek biasanya. Makanya lek jenengan sebagai guru ada anak murid memberi tangan kiri, ayo gak bareng, gak sopan. Jare arek lho kula kidal iku guru. Arek saniki pinter-pinter jawab lho Bu, jenengan harus juga lebih pinter. Oh, saya kemarin kena sekak murid kula. Lek sampean ngebut-ngebutan, lek ana apa-apa kecelakaan sing getun awakmu dhewe le. Lek getun gak sampe saiki lek misale sikilmu cuklek iso balik. Ada yang jawab, sakit Pak, kalau tahu cuklek balik Pak. Operasi Pak, alhamdulillah balik Pak. Ngoten arek saniki, cerdas-cerdas. Diberikan dari tangan kirinya. Fayaqul, kemudian mereka berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya jika kitab ini tidak diberikan kepadaku. Luwih apik gak ero ya, delok bijiku biar ngeten iki. Cara rapotan bijine abang kabeh. Naudzubillah min. Ngeten-ngeten iki lho sing getun mangke ngeten-ngeten iki. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui sudah proses hisabku, proses perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Niki lho Bu. Hidup kita itu akan dipungkasi dengan kematian. Dan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Kita juga tidak tahu bagaimana akhir pengajian ini. Karena sudah waktunya berakhir, saya akhiri Bu. Nggih, saya setelah ada acara lagi, ngapunten nggih. Niku sebagai pengantar, nanti insya Allah kita sambung pada kesempatan yang lain lah, entah bulan depan entah tahun depan. Tapi mudah-mudahan ini bisa istiqomah. Tadi itu loh, kita ya kesempatan lah di dunia ini untuk mengumpulkan bekal akhirat. Dan yang paling indah, nanti jangan buka surat At-Tur ayat 21. Apa janji Allah? Orang-orang yang beriman dan keimanannya ditindaklanjuti oleh anak cucunya, aku akan kumpulkan mereka dalam surgaku. Jadi kalau kita ingin keluarga kita di dunia ini langgeng sampai akhirat, sakinahkan keluarga kita, solihahkan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita akan bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah 4:30 pas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dalam tanya jawab insya Allah pertemuan depan naon nggih. Oke, waktunya sudah mepet. Demikian saya akhiri. Sekali lagi ibu-ibu yang saya hormati, saya bukan menggurui panjenengan, tapi mari kita merenungkan bersama. Nanti di rumah bisa diulang kaji nggih surat Al-Haqqah. Sebenarnya saya nanti akan menyampaikan beberapa amalan-amalan yang nanti akan bisa menjadikan amalan kitab catatan amal kita itu surplus gitu loh. Sebenarnya materinya itu, pengantarnya kayak begini nih, sudah hampir 30 menit lebih. Ya, maka ngaji itu tidak cukup sekali, tidak cukup instan. Ya istiqomah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadana wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna